Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandriani dengan NIM 2311181. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang agama pada masa remaja, yang kedua tentang jiwa keagamaan pada orang dewasa, dan yang ketiga adalah tentang jiwa keagamaan pada usia lanjut. Yang pertama yaitu agama pada masa remaja. Masa remaja juga disebut sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Bisa juga dikatakan bahwa masa remaja adalah masa sebelum dewasa. Mereka tidak hanya tidak mau disebut sebagai anak-anak, tetapi juga tidak mau disebut sebagai orang dewasa. Namun, beberapa masih menunjukkan sifat kekanak-kanakannya, dan dalam beberapa keadaan juga mereka dapat menunjukkan sifat kedewasaan, tetapi tidak terlalu terlihat. Nah, perubahan khas pada remaja ini termasuk perubahan perilaku, emosi, minat, dan peran. Namun, periode ini juga disebut sebagai masa yang sulit, dengan perubahan yang kadang-kadang menimbulkan masalah bagi remaja. Beberapa ciri-ciri khas pada masa remaja awal yaitu seperti ketidakstabilan perasaan dan emosi, pembenturan sikap dan moral dengan orang tua atau orang lain, perkembangan kecerdasan ke arah kesempurnaan, dan kebingungan terhadap status yang berada di antara posisi anak-anak dan dewasa. Nah, yang kelima, pertentangan sosial dan masa memecahkan masalah yang dihadapi. Perasaan beragama pada remaja. Gambaran remaja tentang Allah dengan sifat-sifatnya, yaitu dipengaruhi oleh perasaan dan sifat remaja itu sendiri. Keyakinan agama remaja berasal dari interaksi mereka dengan lingkungannya. Nah, misalnya, karena remaja percaya pada kekuasaan Allah menyebabkan pelimpahan tanggung jawab atas segala persoalan kepada Allah, termasuk persoalan kepada masyarakat yang tidak menyenangkan, seperti kekacauan, ketidakadilan, penderitaan, kezoliman, persengketaan, dan penyelewengan, serta yang terdapat dalam masyarakat akan menyebabkan mereka kecewa kepada Allah. Bahkan, kekecewaan tersebut dapat menyebabkan memungkari kekuasaan Allah. Motivasi beragama pada remaja. Motivasi beragama dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Nico Syukur-Dister, yaitu yang pertama, motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan. Baik frustasi karena kesyukaran, dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Yang kedua, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Yang keempat, motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Sikap remaja dalam beragama. Adapun beberapa sikap remaja dalam beragama, yaitu yang pertama, percaya ikut-ikutan. Nah, percaya ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama secara sederhana yang didapat dari keluarga dan lingkungannya. Namun, demikian biasanya terjadi pada masa remaja awal, yaitu usia sekitar 13-16 tahun. 13-16 tahun biasanya berkembang kepada cara yang lebih kritis dan sadar sesuai dengan perkembangan psikisnya. Yang kedua, percaya dengan penuh kesadaran semangat keagamaan dimulai dengan melihat kembali tentang masalah-masalah keagamaan yang mereka miliki sejak kecil. Mereka ingin menjalankan agama sebagai sesuatu lapangan yang baru untuk membuktikan pribadinya. Nah, karena ini tidak mau lagi beragama secara ikut-ikutan saja. Biasanya, semangat agama tersebut terjadi pada usia 17 tahun atau 18 tahun. Nah, selanjutnya yang ketiga, tetapi agak ragu-ragu, keraguan
Kepercayaan remaja terhadap agamanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu keraguan disebabkan kegoncangan jiwa dan terjadinya proses perubahan dalam pribadinya. Hal ini merupakan kewajaran. Yang kedua, keraguan disebabkan adanya kontradiksi atas kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya atau dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, tidak percaya atau cenderung ateis. Perkembangan ke arah tidak percaya pada Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari masa kecil. Apabila seseorang merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezoliman orang tua, maka ia telah memendam sesuatu tantangan terhadap kekuasaan orang tua. Selanjutnya, terhadap kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pendidikan Islam usia 13 tahun sampai 16 tahun. Setelah si anak mulai berusia 12 tahun, dia memasuki gerbang tradisi awal. Ia beralih dari masa kanak-kanak yang biasanya tenang dengan banyak diskusi dan masalah, dan berubah menjadi masa guncangan atau krisis awal. Dengan demikian, perubahan ini lebih disebabkan oleh perkembangan di setiap aspek dirinya. Pada usia sekolah, pertumbuhan jasmani merupakan mulai berubah ke arah yang tidak seimbang dan berjalan sangat cepat. Hal ini membuat anak menjadi kesulitan. Periode ini menunjukkan pertumbuhan yang paling signifikan. Selain itu, pertumbuhan fisiknya sangat cepat, seolah-olah ia bertambah 2 kali lipat dari pertumbuhan kanak-kanaknya. Di dalam konteks ini, maka materi pendidikan agama berguna bagi anak, yaitu yang pertama adalah pemantapan iman dan tauhid. Materi pendidikan agama yang dapat diberikan kepada anak pada periode ini adalah pembinaan dan pemantapan iman serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Zakia Darjat, usia 12 tahun ke atas merupakan masa di mana pendidikan iman dan tauhid sudah bisa ditanamkan kepada anak. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika memberikan pelajaran kepada anaknya, 'Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena syirik itu kezoliman yang besar.'" Ayat tersebut mengindikasikan bahwa anak Luqman ketika itu telah berumur sedikitnya 12 tahun. Sebab kemampuan kecerdasan untuk dapat memahami hal yang abstrak terjadi apabila perkembangan kecerdasan tersebut telah sampai ke tahap mampu memahami hal-hal di luar jangkauan alat-alat inderanya, yaitu pada usia tersebut. Walaupun anak pada usia ini belum mampu sepenuhnya memahami hal-hal yang bersifat abstrak, paling tidak sedikit banyak ia telah dapat mengerti apa itu syirik yang bersifat gaib lainnya. Yang kedua, pembinaan beribadah. Anjuran melaksanakan ibadah bagi anak sebenarnya sudah harus mulai sejak usia dini. Bagi mereka, ibadah adalah sebagai sesuatu kegiatan yang pelaksanaannya tanpa mereka sadari dan tanpa paksaan. Mereka melakukannya atas dorongan naluri karena selalu melihat orang tua melaksanakan sholat, puasa, dan lain-lainnya. Mereka pun terdorong untuk meniru dan mempraktikkan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka sehubung dengan itu. Maka materi pendidikan agama yang dapat diberikan pada usia ini adalah pembinaan dan pemantapan ibadah. Caranya dengan mengajarkan anak pengetahuan ibadah dan tata cara ibadah yang benar menurut dalil nakli dan akli. Kemudian, materi pendidikan agama untuk anak usia 17 sampai 21 tahun. Materi pendidikan agama yang bagus bagi anak-anak dalam konteks ini adalah pemantapan iman dan tauhid. Saat ini, pertumbuhan pribadi ditandai dengan kebutuhan untuk menyatakan keinginan untuk dihargai, diakui, dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, terutama teman sebayanya. Karena memerlukan teman untuk mengembangkan kepribadiannya, mereka tidak mau dikucilkan dari kelompoknya
Nah, di dalam situasi seperti ini, remaja sering mengikuti dan meniru gaya teman-temannya dalam berpakaian, potongan rambut, dan gaya hidup. Mereka juga sering mengikuti gaya hidup, termasuk sopan terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya, serta berinteraksi dengan teman sebaya mereka, baik sejenis maupun lawan jenis. Selanjutnya, pembinaan akhlak. Nah, pembinaan akhlak ini pada usia ini sangat penting dan tidak mudah, karena mereka sudah berada pada usia yang cukup matang dalam berpikir. Perkembangan kecerdasannya pun sudah sampai ke puncaknya. Pada umumnya, mereka sudah duduk di bangku SMA. Daya pikir mereka pun sudah pada tingkat dewasa. Nah, hal ini mendorong mereka untuk bersikap kritis dan cenderung kepada nilai orang-orang yang mereka hormati dan dipandang sebagai penanggung jawab masyarakat. Kemudian memperkenalkan pendidikan seks. Melihat banyaknya kasus negatif yang meresahkan masyarakat, telah merambah ke seluruh penjuru pelosok dunia. Antara kasus negatif yang terdengar ialah penyelewengan seksual antara remaja yang belum menikah makin meningkat. Nah, kasus ini berada di titik yang sangat memprihatinkan semua pihak. Karena hal itulah, remaja usia 17 tahun ke atas sudah saatnya dapat memperkenalkan pada pendidikan seks. Karena pada usia ini mereka telah mengalami kematangan seksual dan sudah dapat melangsungkan perkawinan. Dari sini, mereka akan mengetahui bagaimana bahayanya pergaulan seks bebas dan apa manfaat dari pendidikan seks itu. Tujuan pendidikan seks ini tidak lain adalah agar anak-anak dapat terbentengi dari perzinahan dan penyakit kelamin yang mematikan. Nah, materi selanjutnya yaitu jiwa keagamaan pada orang dewasa. Fase-fase orang dewasa. Kata dewasa berasal dari bahasa Latin adults, yang artinya telah tumbuh menjadi kuat dan besar atau telah menjadi orang dewasa. Orang dewasa adalah individu yang telah selesai tumbuh dan siap untuk menjadi bagian masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Usia dewasa adalah saat di mana seseorang merasa tenang, memiliki ketetapan hati, dan iman yang kuat. Masa dewasa dalam pandangan Islam adalah saat seseorang memiliki kesadaran dan kecerdasan secara emosional, moral, spiritual, dan agama yang dalam. Nah, adapun fase pada orang dewasa yaitu masa dewasa dini atau masa dewasa awal. Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan dan harapan-harapan baru. Periode ini secara umum berusia sekitar 18-25 dan berakhir sekitar 35-40 tahun. Adapun tahap dalam perkembangan masa dewasa dini, yang pertama perkembangan fisik. Masa dewasa dini ditandai dengan adanya perubahan fisik, misalnya tumbuh bulu-bulu halus, perubahan suara, menstruasi, dan kemampuan reproduksi. Dapat dipahami bahwa pada masa dewasa dini, dari segi tampilan fisik benar-benar sudah matang, sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Yang kedua, perkembangan intelektual. Menurut anggapan Piaget, bahwa kapasitas kognitif memasuki dewasa dini tergolong operasional formal. Pada taraf ini, menyebabkan dewasa dini mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Yang ketiga, perkembangan peran sosial. Pada masa ini, seseorang dewasa dini mulai serius berpikir untuk mencari dan menemukan calon pasangan hidup, menikah dan membina kehidupan rumah tangga, meniti karir dalam rangka menetapkan kehidupan ekonomi keluarga, serta hidup terpisah dari orang tua dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, masa dewasa madya atau dewasa tengah.
Usia madya berusia sekitar 35-45 tahun dan berakhir sekitar 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun ini biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diiringi oleh penurunan daya ingat. Nah, usia madya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia. Biasanya, usia tersebut dibagi ke dalam dua subbagian, yaitu usia madya dini dari sekitar 35-50 tahun, usia madya lanjut dari 50-60 tahun, kemudian fisik dan psikis menjadi lebih kelihatan. Tahap-tahap pada masa dewasa madya. Yang pertama, perkembangan fisik. Perubahan ini umumnya terjadi antara usia 40-65 tahun. Perubahan yang terlihat misalnya rambut mulai beruban, kulit mulai mengerut, penurunan ketajaman penglihatan, dan masalah pendengaran biasanya terjadi pada periode ini. Yang kedua, perkembangan intelektual. Perubahan kognitif pada masa dewasa madya jarang terjadi kecuali karena sakit atau trauma. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Perubahan psikososial pada masa dewasa madya meliputi kejadian perpindahan anak dari rumah, peristiwa perpisahan yang terkadang mengakibatkan stres dan mempengaruhi kesehatan. Kemudian selanjutnya, masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa usia lanjut. Disebut dewasa akhir karena merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari usia 65 tahun hingga mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Tahap-tahap dewasa akhir. Yang pertama merupakan periode kemunduran pada masa usia dewasa akhir. Kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan di mana seseorang menjadi tua. Penyebab kemunduran fisik adalah sel-sel tubuh yang juga ikut menua. Kemunduran ini juga terjadi pada aspek psikologis yang merasa tidak senang pada diri sendiri, orang lain yang dapat membawa efek menua. Yang kedua, perbedaan individual. Pada efek menua, proses menua akan mempengaruhi orang-orang secara berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan karena mereka memiliki sifat bawaan yang berbeda, sosioekonomi yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Perbedaan juga akan terjadi pada laki-laki dan wanita. Perbedaan itulah yang akan membuat antara satu orang dengan orang lainnya berbeda dalam menyikapi proses menua di usia tua dengan kriteria berbeda. Ada dua faktor yang menyebabkan adanya hambatan, yaitu faktor diri sendiri dan faktor luar. Nah, faktor diri sendiri, faktor dari dalam diri sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kapasitas diri. Kapasitas diri ini merupakan kemampuan ilmiah atau rasio dalam menerima ajaran-ajaran itu. Terlihat dari adanya perbedaan antara seseorang yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Yang kedua, pengalaman. Faktor pengalaman semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Kemudian faktor luar. Faktor luar yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang. Malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu tradisi agama atau pendidikan yang diterima. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Pada usia dewasa, biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Seperti saya hidup dan saya tahu untuk apa.
Nah, kata-kata ini menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Orang dewasa berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Usia dewasa biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Stabilisasi sifat-sifat kepribadian antara lain terlihat dari cara bertindak dan tingkah laku yang agak bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Sikap keagamaan orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Nah, sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersikap realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan di dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran agama dan norma-norma agama, serta mereka berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab dari diri hingga sikap keagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih dewasa dan berwawasan yang luas. Yang ketujuh, bersikap lebih kritis terhadap agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Selanjutnya, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Selanjutnya, terlihat adanya hubungan sikap keagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Adapun pada usia lanjut, secara garis besarnya, ciri-ciri sikap keagamaannya yaitu tercapainya tingkat kemantapan. Kemudian meningkatnya kecenderungan untuk menerima pandangan keagamaan. Kemudian mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya sikap keagamaannya cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia dan sifat-sifat luhur. Selanjutnya, timbulnya rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Kemudian perasaan takut pada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat. Pada usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta menyadari makna hidup. Artinya, orang dewasa sudah mengerti nilai yang mereka pilih dan berusaha untuk mempertahankan nilai tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang jiwa keagamaan pada usia lanjut. Perkembangan jiwa keagamaan pada individu usia lanjut. Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Bagi manusia normal, siapapun dia tentunya akan telah siap untuk menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Namun, ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Adaptasi seseorang dalam fase usia lanjut ini sangat dipengaruhi oleh keagamaan seseorang tersebut. Masa lansia seringkali disebut sebagai tahapan perkembangan yang terakhir, tetapi bukan berarti pada masa ini individu tidak lagi mengalami perkembangan. Meski perkembangan fisik tidak lagi berkembang, tetapi perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual terus berkembang hingga akhir.
Berbagai kondisi yang berubah menuntut lansia mampu beradaptasi sehingga terkadang menimbulkan dinamika psikologis tersendiri bagi mereka. Nah, secara fisik di usia lanjut tentu proses penuaan terjadi yang memengaruhi penurunan fungsi penglihatan, pendengaran, daya ingat, bahkan fungsi fisiologis. Sehingga berbagai penyakit tidak menular banyak diderita oleh lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa keagamaan pada usia lanjut. Nah, faktor-faktor jiwa keagamaan pada usia lanjut seringkali berkembang menjadi lebih mendalam seiring bertambahnya usia. Berbeda dari fase-fase kehidupan sebelumnya, pada tahap usia lanjut, seseorang cenderung lebih merenungkan makna hidup, tujuan eksistensial, dan mencari kedamaian batin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jiwa keagamaan pada usia lanjut, yang melibatkan pengalaman hidup, kesehatan, kehilangan sosial, komunitas keagamaan, serta keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi jiwa keagamaan pada usia lanjut tersebut, yaitu diantaranya pengalaman hidup yang mendalam dan refleksi diri. Pengalaman hidup menjadi salah satu faktor utama yang membentuk dan memperkuat jiwa keagamaan seseorang pada usia lanjut. Semakin bertambahnya usia, seseorang akan mengalami beragam peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Peristiwa seperti keberhasilan dalam karir, pernikahan, kehilangan orang yang dicintai, serta menghadapi berbagai kesulitan hidup, memberikan dasar refleksi bagi seseorang. Yang kedua, kesehatan fisik dan mental yang menurun. Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan seseorang. Dan pada usia lanjut, kesehatan fisik seringkali menurun secara signifikan. Banyak lansia mengalami keterbatasan fisik seperti sakit kronis, menurunnya daya tahan tubuh, atau keterbatasan mobilitas yang semuanya mempengaruhi kualitas hidup mereka. Situasi kesehatan yang menurun ini seringkali memunculkan rasa ketidakpastian akan masa depan, seperti kesadaran akan keterbatasan diri sebagai manusia. Nah, yang ketiga, sosial dan duka yang menghampiri. Pada usia lanjut, kehilangan menjadi hal yang umum dialami, baik itu kehilangan pasangan, teman, atau kerabat dekat. Nah, kehilangan ini seringkali berdampak besar pada kondisi emosional lansia, yang bisa mengarah pada perasaan kesepian dan keterasingan. Menghadapi duka dan perasaan kehilangan ini, agama menjadi sumber penghibur yang signifikan. Melalui agama, seseorang dapat menemukan makna di balik duka dan mengembangkan sikap ikhlas dalam menghadapi kenyataan hidup. Yang keempat, yaitu dukungan sosial dan komunitas keagamaan. Selain faktor individu, kehidupan sosial dan komunitas keagamaan juga memainkan peran yang sangat penting di dalam memperkuat jiwa keagamaan pada lansia. Banyak lansia yang menemukan kenyamanan dan ketenangan saat berada dalam lingkungan yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang sama. Nah, keterlibatan dalam komunitas keagamaan ini memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama lansia, berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan moral. Nah, hal ini dapat membantu mereka untuk merasa bahwa mereka adalah bagian dari suatu komunitas yang peduli, yang membuat mereka merasa diterima dan dihargai. Yang kelima, yaitu harapan dan kehidupan setelah kematian. Pada usia lanjut, pemikiran tentang kematian menjadi semakin relevan, sehingga banyak lansia yang mempertanyakan makna hidup dan eksistensi manusia. Agama seringkali memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan menawarkan pandangan tentang kehidupan setelah mati.
Keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian memberikan ketenangan dan harapan bagi banyak lansia. Bagi lansia yang merasa bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari kehidupan abadi di alam yang berbeda. Nah, peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung jiwa keagamaan pada usia lanjut. Usia lanjut merupakan fase kehidupan yang penuh dengan dinamika. Di tengah perubahan fisik dan mental yang signifikan, peran keluarga dan lingkungan menjadi sangat penting dalam mendukung jiwa keagamaan mereka. Dukungan ini tidak hanya membantu menjaga keimanan mereka, tetapi juga memberikan rasa tenang, kepuasan hidup, dan makna di masa senja. Di sini peran keluarga sangat penting. Keluarga adalah pilar utama dalam menopang jiwa keagamaan lansia. Keluarga tentunya memiliki peran utama dalam menopang jiwa keagamaan lansia. Mereka menjadi tempat berlindung, sumber kasih sayang, dan pendukung utama dalam menjalani fase kehidupan baru ini. Beberapa peran penting keluarga dalam mendukung jiwa keagamaan lansia, yaitu untuk membangun kebiasaan beribadah, seperti kebiasaan beribadah bersama. Misalnya membangun kebiasaan beribadah bersama seperti sholat berjamaah, membaca kitab suci, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Membantu lansia tetapi terhubung dengan nilai-nilai agama dan merasakan kebersamaan spiritual. Di dalam hal ini, membantu menumbuhkan rasa tenang dan damai di dalam diri mereka. Selanjutnya, menciptakan suasana nyaman dan harmonis. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi lansia. Mereka merasa dihargai, dicintai, dan diterima sehingga dapat fokus pada spiritualitas mereka tanpa beban dan kekhawatiran. Kemudian menjadi pendamping spiritual yang setia. Keluarga dapat menemani lansia dalam beribadah. Selain itu juga dapat menemani dalam membaca kitab suci dan berdiskusi tentang nilai-nilai agama. Nah, dukungan ini membantu lansia tetap terhubung dengan keyakinan mereka dan menemukan makna dalam hidup. Selanjutnya, memfasilitasi aktivitas keagamaan. Keluarga dapat memastikan lansia memiliki akses yang mudah ke tempat ibadah, baik dengan membantu mereka di dalam transportasi, mencarikan tempat ibadah yang nyaman, atau bahkan membangun tempat ibadah. Seperti membangun tempat ibadah di rumah misalnya. Selanjutnya, meneladankan sikap dan perilaku religius. Keluarga yang religius dapat menjadi teladan bagi lansia. Sikap dan perilaku religius keluarga dapat menginspirasi lansia untuk terus menjaga keimanan dan menjalankan ajaran agama. Kemudian, contoh lainnya yaitu sikap sabar, toleran, dan penuh kasih sayang di dalam keluarga yang dapat menjadi contoh bagi lansia dalam menjalankan kehidupan yang penuh makna dan bermakna. Kemudian, peran lingkungan. Lingkungan sekitar juga memiliki peran yang sangat penting di dalam mendukung jiwa keagamaan lansia. Lingkungan yang kondusif dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kesempatan bagi lansia untuk tetap aktif dalam beragama. Nah, beberapa peran penting lingkungan dalam mendukung jiwa keagamaan lansia yaitu lingkungan yang menyediakan fasilitas untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, atau kegiatan sosial lain-lainnya. Nah, hal-hal ini dapat membantu lansia untuk tetap aktif dalam beragama dan mendapatkan pengetahuan keagamaan. Selanjutnya, membentuk komunitas yang suportif dan toleran. Lingkungan yang toleran dan saling menghormati antar agama dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi lansia untuk menjalankan ibadah. Selanjutnya, mengadakan program dan aktivitas yang menunjang spiritualitas.
Program keagamaan khusus untuk lansia seperti pengajian, ceramah, atau kegiatan sosial keagamaan lainnya dapat membantu lansia tetap aktif dalam beragama dan mendapatkan pengetahuan keagamaan. Nah, baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.